Teman-teman, hari ini tanggal 27 Juni dan mungkin sebagian besar dari kalian yang menonton video ini tahu bahwa hari ini adalah salah satu hari terpenting sepanjang musim panas. Lihatlah teman-teman, lihatlah tepat di depan mata kita, Squid Game musim ketiga akhirnya telah keluar dan kalian pasti kenal aku kan? Setelah menghadapi musim kedua Squid Game di kehidupan nyata di Dubai, kini saatnya tiba. Sekarang kita akan menonton seluruh seri ini dari episode pertama sampai terakhir untuk mencari tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Tapi tenang, aku tidak akan membocorkan apapun di video ini. Kalau kalian lihat episode-episodenya sudah ditonton, itu bukan aku. Karena di Dubai, rilisnya agak terlambat, tapi orang lain yang pakai akun aku. Sekarang aku mulai dengan episode pertama teman-teman, dan percayalah hari ini sudah aku tunggu-tunggu dengan cemas. Teman-teman, kita siap. Aku sangat antusias untuk menonton seluruh musim ketiga Squid Game. Sedikit update, sekarang sudah jam 00.30, aku sudah selesai menonton semua Squid Game dan hampir saja meneteskan air mata. Tapi tenang saja, seperti yang sudah aku bilang, aku tidak akan membocorkannya. Seperti yang bisa kalian lihat, di luar sudah benar-benar gelap. Sekarang jam 2.30 malam, semuanya gelap gulita dan teman-teman. Setelah aku menamatkan musim ketiga Squid Game sekaligus, sekarang saatnya untuk tidur. Tapi aku mau kasih sedikit penjelasan dulu. Teman-teman, tahun ini aku tidak akan ikut Squid Game 3 karena aku sudah pernah ikut yang kedua. Aku dan ayahku sama-sama hampir mati dan sejujurnya aku ingin mengambil sedikit waktu istirahat. Jadi, selamat malam dan aku harap semua orang menyukai serial baru ini. Sekarang kita tidur, ya, karena memang sudah terlalu larut. Teman-teman sekalian, sebentar tolong lihat, benar-benar ada seseorang di sana. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Seseorang mengetuk pintu saya 2 kali. Teman-teman, ada yang mengetuk pintu saya saat ini. Siapa itu? Teman-teman, tunggu dulu sebentar saja ya. Aku benar-benar mendengar bel rumahku berbunyi loh. Aku di sini, aku cek dulu teman-teman. Akan aku tunjukkan supaya kalian nggak mengira ini cuma lelucon. Lihat sekarang jam 2.55 malam dan bel rumahku baru saja berbunyi. Aku tidak suka ini teman-teman. Aku sering mengalami petualangan horor. Ada yang mengetuk pintu jam 2.50. Aku cek apakah ada orang di sini. Tidak ada siapa-siapa teman-teman. Benar-benar tidak ada siapa-siapa. Oke, aku mulai khawatir. Aku benar-benar mulai ketakutan. Kalian tahu nggak? Mungkin karena aku nonton 6 episode Squid Game berturut-turut, jadi pikiranku agak kacau. Biar aku tarik napas dulu. Aku benar-benar lelah hari ini dan cuma ingin tidur beristirahat dan mengakhiri hari yang terasa begitu panjang dan tak berujung ini. Aku doakan selamat malam yang tenang dan penuh kedamaian untuk kalian semua. Oh Tuhan, semoga malam ini membawa ketenangan dan kekuatan untuk kita semua. Wah, aduh. Teman-teman, siapa di sana? Siapa di sana? Siapa sih? Tunggu dulu. Tunggu dulu sebentar. Tunggu dulu. Ya Tuhan. Teman-teman, ya Tuhan, aku melihat seseorang di balkonku. Siapa yang ada di rumahku? Ada apa? Siapa di sini? Teman-teman, apa-apaan sih ini? Tidak, pada saat itu. Jadi tunggu dulu. Tunggu. Apakah aku sedang berhalusinasi atau tadi benar-benar ada seseorang tepat di depan balkon kamar tidur? Teman-teman, di depan balkon tidak ada siapa-siapa. Ya Tuhan, aku benar-benar terlihat seperti orang gila psikopat. Kalau ada yang melihatku dengan pisau di tangan, pasti mereka akan mengira aku adalah orang yang harus dibawa ke penjara atau setidaknya ditangkap. Teman-teman, kerusakan apa yang terjadi pada otakku setelah menonton 6 episode Squid Game berturut-turut? Tentu saja halusinasi karena sepertinya aku memang baru saja berhalusinasi. Coba mundur ke bagian sebelumnya di video, kalau kalian juga melihatnya. Biar aku minum air sebentar dan menenangkan diri dari halusinasi aneh ini, karena aku benar-benar sudah tidak kuat lagi. Sejujurnya teman-teman, percayalah kalau kalian menonton Squid Game, jangan tonton semua 6 episode sekaligus, karena kalian juga mungkin akan mengalami halusinasi seperti aku. Ayo kita minum air dulu teman-teman. Astaga, ini bukan halusinasi. Ini bukan teman-teman, percayalah, ini bukan halusinasi. Teman-teman, ini memang bukan, lihat sendiri. Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Aduh, sialan, sekarang akan aku habisi dia. Siapa di sini? Keluarlah. Tidak, sebentar teman-teman. Tidak. Tolong. Katakan padaku kalau ada yang mempermainkanku karena aku mulai gila. Aku benar-benar mulai gila. Biar aku nyalakan semua lampu di rumah. Aku mau menyalakan lampu di rumah. Satu persatu. Ayo. Kegelapan ini membuatku pusing. Mari buka semuanya. Kamar mandi, kamar tidur. Aku ingin rumah terang benderang. Aku ingin bernapas. Biarkan aku bernapas karena aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Aku pernah melihat penjaga Squid Game tepat di luar balkonku 2 kali, tapi lucunya tidak ada seorang pun di sana. Teman-teman, benar-benar tidak ada siapa-siapa. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Teman-teman, aku bersumpah aku tidak tahan. Aku butuh minum, teman-teman. Aku butuh minum. Oke, kita harus bekerja. Ini benar, teman-teman. Oh, kalian dengar itu? Diam. Mungkin ada seseorang di luar pintu rumahku. Tapi aku tidak mau keluar, teman-teman. Aku tidak mau keluar dan bertemu penjaga Squid Game. Oke, biarkan aku bernapas dulu. Sementara itu, mari kita cek siapa yang ada di luar pintu. Mari kita lihat apakah dari lubang intip bisa terlihat. Ya Tuhan. Ya Tuhan, teman-teman. Ya Tuhan, teman-teman. Ya Tuhan. Ini bukan lelucon. Ini bukan lelucon. Aku tidak gila. Sekarang aku tidak gila, teman-teman. Sekarang aku tidak gila. Ini adalah konfirmasi resmi. 100%. Di luar pintu rumahku ada penjaga Squid Game. Aku lihat lagi. Biar aku cek lagi, teman-teman. Katakan padaku kalau kalian bisa melihatnya. Lihatlah. Lihat dia di sini. Dia benar-benar di luar pintu. Apa yang harus aku lakukan? Mari kita coba pahami rencananya. Yang pertama, aku ambil pisau, buka pintu dan tusuk dia karena aku sama sekali tidak berniat ikut Squid Game 3. Yang kedua, aku telepon ayahku, suruh dia naik pesawat dari Italia, tunggu 8 jam sampai dia tiba di Dubai lalu mengalahkannya. Tapi itu bukan pilihan paling cerdas. Dan yang ketiga, aku bisa saja menelepon polisi. Tapi tunggu sebentar, teman-teman. Kita tahu bahwa Squid Game itu praktis tidak bisa ditemukan oleh polisi. Bahkan detektif terbaik di dunia pun bisa gagal menangkap mereka. Jadi hanya ada satu pilihan, menghadapinya dengan keberanian seperti yang selalu kulakukan sepanjang hidupku. Tapi tentu saja ini bisa saja berguna, jadi akan kita sembunyikan di belakang sini. Teman-teman, aku sedang jalan, aku semakin mendekat. Sudah tiba saatnya untuk membuka pintu bagi penjaga Squid Game yang mengetuk tepat di depan rumahku. Aku siap, teman-teman, aku akan buka dalam 4, 3, 2, 1. Sembunyikan ini, aku tidak mau ketahuan membawa barang ini. Buka. Aku sedang buka, teman-teman, aku sedang buka. Membenci, ya Tuhan, teman-teman. Ya ampun. Aku nggak bisa, teman-teman. Aku nggak bisa. Tolong mengerti aku. Ini lebih kuat dari diriku. Ini terlalu berat buatku. Aku sudah pernah trauma Squid Game 2. Aku nggak mau mengalaminya lagi di yang ketiga. Jelaskan ke aku kenapa mereka datang justru ke rumahku. Gimana caranya mereka tahu, teman-teman, kalau aku sudah pindah rumah? Gimana sih mereka bisa tahu kalau aku pindah rumah ke Dubai ini? Tapi ada masalah kecil nih. Sepertinya aku melihat lebih dari satu. Kayaknya ada 2 orang, teman-teman. Coba kita lihat. Mereka berdua. Teman-teman, tadi cuma 1 orang. Sekarang jadi 2 orang, teman-teman. Mereka berdua. Sial, teman-teman, aku butuh bantuan kalian. Kalian harus tulis sekarang di kolom komentar. Kalau kalian di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Buka pintu atau tidak buka pintu? Masalahnya, kalau aku tidak membukanya, mereka mungkin akan tetap di sini seharian dan aku tidak mau punya masalah dengan siapapun. Jadi tahu nggak? Sudah saatnya, teman-teman. Kita harus membukanya dan bicara dengan mereka. Kita harus bicara langsung dengan mereka, teman-teman. Aku pergi. Ayo, Kalex, beranikan diri sekali saja. Aku pergi, teman-teman. Aku pergi. Ya Tuhan. Teman-teman, lihat apa? Salve giocatore 456, congratulazioni per aver terminato la stagione 3 di Squid Game. Oh, begitu ya. Ya, halo Tuan Penjaga. Saya memang pemain 456 atau lebih tepatnya mantan pemain 456. Dengar, saya tidak ingin punya masalah dengan siapapun. Saya tidak mau ikut permainan kalian. Saya tidak mau membunuh siapapun. Dan saya minta maaf karena, katakanlah, sedikit merusak rencana kalian terakhir kali. Sebuah hadiah dari frontman? Teman-teman, aku bingung bilang ya atau tidak. Aku pilih ya supaya mereka membiarkanku pergi. Oke, ya, kalian bisa memberiku hadiah dari frontman. Guys, dia sedang apa? Dia sedang apa, teman-teman? Apa yang dia lakukan? Ya ampun. Teman-teman, berhenti semua, bilang padaku kalian juga melihat ini. Itu sepertinya adalah kartu undangan ke Squid Game. Aku tidak mau salah, tapi sekarang kita harus mengambilnya, teman-teman. Sekarang kita harus mengambilnya. Dan ini, oke, tunggu sebentar. Teman-teman semua, ini adalah kartu undangan yang spesial ke Squid Game 3. Aku tidak salah, aku benar-benar tidak salah. Ini kartu undangannya. Apa yang harus aku lakukan?
Biar aku cek apakah mereka masih di luar. Ya teman-teman, mereka masih di luar. Mereka masih di luar, mari buka, mungkin ada sesuatu lagi untukku. Oke, sekarang ada apa lagi? Satu lagi, kartu undangan Squid Game. Apa maksudnya ini teman-teman? Sekarang kita sudah punya 2. Kita benar-benar, dan apa yang dia lakukan? Satu lagi teman-teman, ini pertama kalinya aku mengalami hal seperti ini. Oke tuan-tuan penjaga. Mereka pergi teman-teman. Mereka stun. Kau tahu apa? Ini jauh lebih baik teman-teman. Ini benar-benar jauh lebih baik. Ya Tuhan. Aku benar-benar berkeringat dingin sekarang. Teman-teman, lihat ini baik-baik. Kita punya bukan hanya 1, bukan hanya 2, tapi benar-benar 3 kartu undangan ke Squid Game 3. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini benar-benar terjadi dalam hidupku. Katakan padaku sebentar saja, mengapa aku bisa mendapat 3 kartu undangan ke Squid Game yang baru ini? Pertama, aku tidak akan pernah pergi, tidak peduli apapun yang terjadi. Kedua, siapa 2 orang lainnya untuk... Ya Tuhan, teman-teman tolong tunggu dulu sebentar saja. Jangan bilang bahwa 2 undangan lainnya itu benar-benar untuk ayahku dan juga untuk kelompok Dancing Serpents. Tidak, aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya teman-teman. Mungkin aku sudah mengerti semuanya. Dengan kedatangan Squid Game 3, mereka tidak hanya menginginkan pemain 456 yang terakhir kali adalah aku, tapi mereka juga menginginkan ayahku dan Dancing Serpents di sana. Ya Tuhan teman-teman. Ya Tuhan. Oke, pada titik ini rencananya berubah karena kalian tahu apa teman-teman? Sepertinya memang sudah saatnya aku kembali ke Italia untuk menghadapi Squid Game 3 bersama ayahku dan Dancing Serpents di sana. Meskipun aku sebenarnya tidak ingin melakukannya, kita harus menghabisi mereka sekali untuk selamanya.